Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas contoh soal dari aplikasi integral lipat 2 untuk menghitung massa, pusat massa, momen inersia dari sebuah lamina. Nah, contoh soal yang pertama adalah diketahui sebuah lamina dengan massa jenis delta XY-nya XY mempunyai batas sumbu X garis X sama dengan 8 dan Y sama dengan X pangkat 2/3. Yang ditanya massa, pusat massa, dan momen inersia. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita proses. Pertama kita harus mencari massa dulu. Kita tahu bahwa massa ini rumusnya adalah double integral dengan batas daerah D dari massa jenisnya. Nah, ini massa jenisnya ya. Nah, batas daerah D-nya kita belum punya, maka kita harus mencari dulu. Kita gambar masing-masing batas. Ini batas yang diberikan. Oke? Batasnya sumbu X, kemudian garis X sama dengan 8, ya. Dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, ini kurvanya. Oke? Nah, jadi daerahnya yang ini ya, yang sudah saya arsir. Bagaimana cara mencari batasnya? Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mencari batas di integral lipat 2. Oke, kita pergerakannya kalau kita pilih DY dulu berarti pergerakannya dari bawah ke atas. Kita pertama kali menemukan apa ini? Ini kan Y sama dengan di sini nilai Y adalah 0. Berarti di sini Y sama dengan 0 dan Y berakhir di Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, berarti ini adalah batas untuk Y-nya. Kemudian kalau untuk X-nya, pergerakannya dari kiri ke kanan. Kita ketemu di X sama dengan 0, kemudian berakhir di X sama dengan 8. Maka inilah rumus double integral dan batas-batasnya untuk menghitung massa. Tinggal kita proses, oke? Tinggal kita proses double integral biasa, kalian pasti sudah bisa, dan hasil akhirnya seperti ini. Maka ini adalah massa dari laminanya, 3/5 dikali 2 pangkat 8. Oke. Selanjutnya kita mau mencari pusat massa. Nah, ini dia nih. Pusat massa, kita membutuhkan momen massa terhadap sumbu masing-masing dan massanya. Ya, ini rumusnya untuk mencari titik apsis untuk pusat massa, titik X-nya berarti momen massa terhadap sumbu Y dibagi dengan massanya. Untuk titik ordinatnya berarti kita mencari momen massa terhadap sumbu X dibagi dengan massanya. Yuk kita cari dulu momen massa terhadap sumbu Y. Nah, walaupun dia namanya momen massa terhadap sumbu Y, tetapi pengalinya pengali X ya, jangan lupa di situ. Double integral dari batas daerah D dengan batas-batas yang sudah kita cari, X dikali massa jenisnya XY. Integrasinya DY dx. Processing seperti biasa. Nah, kita dapatkan ini dia momen massanya. Ya, yang saya kotakin itu adalah momen massanya. Nah, setelah ketemu momen massa kita apakan? Kita bagi dengan massanya. Ya. Maka dapatlah titik apsisnya. Titik apsisnya itu adalah 5/13 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 5, 80. Oke, 80/13. Next, kita cari Y-nya, titik ordinatnya. Nah, ini momen massa terhadap sumbu X dibagi massanya. Nah, walaupun dia momen massa terhadap sumbu X, pengalinya adalah Y. Y dikali deltanya. Nah, seperti biasa kita proses. Hasil akhirnya adalah ini. Ya, ini adalah momen massanya. Kemudian untuk mendapatkan titik ordinatnya, momen massa dibagi dengan massanya. Oke, ini massanya. Berarti tinggal dibagi, hasil akhirnya 20/9. Maka kita punya nih pusat massanya. Ini dia. Pusat massanya adalah 80/13 di koma 20/9. Next, kita akan mencari momen inersianya.
Nah, bagaimana cara mencari momen inersianya? Oke, masing-masing kita cari dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, dengan batas yang sama, double integralnya adalah seperti ini. Pengalinya adalah Y kuadrat. Oke. Nah, karena rumusnya adalah IX Y kuadrat dikali delta si massa jenisnya ya. Nah, ini dia. Ini rumusnya, ya kita pakai Y kuadrat dikali XY dy dx. Kemudian seperti biasa processing sampai ketemu akhirnya. Ini di akhirnya. Nah, itu baru IX. Nah, sekarang momen inersia terhadap sumbu Y. Berarti pengalinya adalah X kuadrat. Sama ya, kita processing. Hasil akhirnya adalah bilangan bulat 6144. Nah, berarti momen inersia di sumbu Z-nya total dari keduanya, yaitu ini dia. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.